kita semua. Saat ini kami berada di Pantai Losari, Kota Makassar, Kota Angin Mamniri. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit perdarahan pada anak. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu kami menyalurkan informasi tentang penyakit perdarahan pada anak. Kapan seorang anak dicurigai mengalami penyakit perdarahan? Yang pertama adalah perdarahan berlangsung spontan tanpa riwayat trauma, tusukan, robekan, irisan, atau benturan. Yang kedua adalah perdarahan berlangsung lama. Normal waktu perdarahan tidak lebih dari 7 menit. Jadi jika terjadi perdarahan lebih dari 7 menit, kita curigai mengalami penyakit perdarahan. Yang ketiga adalah perdarahan lebih dari satu tempat. Jadi saat terjadi mimisan atau perdarahan gusi, kita harus mencari manifestasi perdarahan di tempat lain. Semua bagian tubuh kita bisa mengalami perdarahan kecuali rambut, gigi, dan kuku. Untuk mencegah terjadinya perdarahan di dalam tubuh kita ada yang disebut proses hemostasis, yaitu proses mempertahankan darah dalam keadaan cair, mempertahankan darah tetap dalam pembuluh darah, dan jika terjadi perdarahan, maka perdarahan akan segera dihentikan. Ada 3 komponen hemostasis, yaitu vaskuler, trombosit, dan faktor-faktor pembekuan. Gangguan pada salah satu komponen hemostasis tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya penyakit perdarahan. Ada berbagai gejala klinis yang dapat membedakan gangguan vaskuler, trombosit, dan faktor pembekuan. Pada prinsipnya, karakteristik pada gangguan vaskuler dan trombosit hampir sama, yaitu bisa terjadi secara tiba-tiba, muncul manifestasi perdarahan dalam bentuk peteki, ekimosis, dan tidak terjadi perdarahan dalam jaringan. Jika terjadi luka, dapat segera muncul dan jarang sekali berulang. Adapun karakteristik dari gangguan pembekuan yaitu diawali dengan trauma bila defisiensi faktor pembekuan ringan, kemudian tidak ditemukan adanya peteki, sering ditemukan adanya perdarahan dalam seperti hemartrosis, dan perdarahan muncul setelah ada trauma sekitar 48 jam dan sering sekali berulang. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan darah rutin untuk melihat kadar trombosit, pemeriksaan Rumpelide test, pemeriksaan waktu perdarahan, pemeriksaan PT dan APTT. Untuk pemeriksaan Rumpelide, pertama kita ukur dulu tekanan darah pasien. Kita pasang manset tensimeter pada lengan atas. Lalu kita cari tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Setelah hasil didapatkan, kita jumlahkan sistol ditambah diastol lalu dibagi 2. Sesuai hasil yang didapatkan, kita tahan lagi manset tensimeter sesuai hasil penjumlahan tadi selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita longgarkan manset tensimeter, lalu kita lepas. Setelah itu kita cek di bagian volar lengan bawah, kita cari daerah dengan peteki terbanyak. Lalu kita buat bulatan dengan ukuran 1 inci atau 2,54 cm. Jika didapatkan lebih dari 20 peteki dalam satu lingkaran, disebut Rumpelide positif. Bersihkan daun telinga dengan kapas alkohol lalu biarkan mengering. Setelah itu buat luka dengan disposable lancet dengan dalam 3 mm. Dan saat darah sudah keluar, jalankan stopwatch.
Setiap 30 detik darah yang keluar diisap dengan kertas saring dan jangan sampai menyentuh atau menutupi luka. Nilai rujukan bleeding time atau waktu perdarahan metode Duki ini yaitu 1-3 menit. Bila perdarahan berhenti, hentikan stopwatch dan catatlah waktu perdarahan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bleeding time atau waktu perdarahan dengan metode IV. Pertama, pasang manset tensimeter pada lengan atas, lalu pompakan tensimeter sampai 40 ml air raksa. Bersihkan permukaan volar lengan bawah dengan kapas alkohol 70%, lalu pilih daerah kulit yang tidak ada vena superficial, kira-kira 3 jari dari lipatan siku. Setelah itu, rentangkan kulit dan lukailah dengan lebar 2 mm dan dalam 3 mm. Pada saat darah sudah keluar, stopwatch dinyalakan dan setiap 30 detik bersihkanlah darah dengan kertas saring tanpa menutupi luka. Bila perdarahan sudah berhenti, hentikan stopwatch dan lepaskan manset tensimeter dan catat waktu perdarahan, dan normalnya perdarahan berhenti dalam waktu 1-7 menit. Untuk membedakan gangguan vaskuler, trombosit, dan faktor pembekuan berdasarkan pemeriksaan laboratorium, yaitu pada gangguan vaskuler yang positif hanya Rumpelide test, waktu perdarahan, trombosit, PT dan APTT normal. Pada gangguan trombosit terjadi trombositopenia, Rumpelide test positif, waktu perdarahan memanjang, PT dan APTT normal. Sedangkan pada gangguan pembekuan, Rumpelide test negatif, waktu perdarahan normal, PT atau APTT atau keduanya dapat memanjang. Contoh penyakit karena gangguan vaskuler yaitu Schönlein-Renaud syndrome, karena gangguan trombosit seperti imun trombositopenik purpura atau ITP, dan gangguan pembekuan contohnya defisiensi vitamin K dan hemofilia. Bila ditemukan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, silakan membawa anaknya ke dokter. Sampai jumpa pada edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.